Dari hamba Allah di Keraksan ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya, apakah kemauan beribadah atau ke majelis ataupun melakukan maksiat ketika iman lemah itu telah Allah telah tetapkan untuk kita? Syukron atas jawabannya Habib dan Kiai. Kali ini dari Ciputat atas nama Fatra. Assalamualaikum. Pertanyaannya, kenapa Islam tidak memaksakan negeri yang dikuasai oleh Muslim agar penduduknya masuk Islam? Apakah Allah Subhanahu wa taala juga menyetujui mereka yang bukan Islam untuk tetap di agama mereka? Pertanyaannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan untuk masuk ke agama Allah. Kenapa kok enggak dipaksa? Karena Allah enggak butuh. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Orang memaksa itu kalau dia butuh. Allah enggak butuh sama sekali. Silakan kau masuk Islam. Kamu yang untung, kamu enggak mau, kamu yang rugi. Karena kalau seluruh kata Allah dalam hadits qudsi, kalau kamu semua wahai manusia pertama sampai manusia terakhir, jin dan manusia, semuanya ala atqa qalbi rajulin minkum. Semuanya menjadi orang yang takwanya hebat seperti Nabi Muhammad. Yang paling takwa Nabi Muhammad. Ana atqakum billah kata Nabi. Saya orang yang paling takwa. Berarti kalau semuanya ini imannya seperti Nabi Muhammad. Seluruh dunia. Dari awal sampai akhir. Kata Allah apa? Itu tidak menambah di kekayaanku dan di kerajaanku sedikit pun. Enggak pengaruh. Atau sebaliknya. Ala afjar atau paling jeleknya manusia. Seluruh manusia di dunia. Enggak ada nabi, enggak ada aulia, enggak ada orang soleh. Semuanya seperti Fir'aun. Umpama ini paling jelek kan. Semuanya seperti itu. Tidak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Artinya Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Enggak butuh dengan Islam kita. Kita yang butuh. Maka Allah enggak ada maksa. Ketika Nabi SAW menguasai kota Madinah, di sekitar Nabi ada Yahudi, hubungan bagus dengan mereka, dibiarkan, gak harus masuk Islam. Ketika menguasai Mekah, orang-orang gak mau masuk Islam, musyrikin, dibiarkan sama Nabi, bahkan dibebaskan. Padahal mereka udah dalam hukum perang itu mereka bisa dipantas jadi budak, tapi dibebaskan dan dibiarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang sangat-sangat toleransi, gitu. Dan mereka terhormat. Mereka orang kafir yang tidak mengganggu, tidak memerangi kita, dihormati, dijaga. Bahkan dikatakan oleh Nabi, sabda ini udah cukup mengangkat orang kafir. Posisinya bagaimana posisi mereka dihargai oleh agama ini. Man adza dhimmiyan faqad adza. Masya Allah. Siapa yang mengganggu orang kafir nih. Dhimmi. Orang kafir itu banyak jenisnya. Siapa yang mengganggu orang kafir yang bukan harbi, gak ada peperangan kita dengan mereka. Dia walaupun muslim telah mengganggu aku. Ganggu dia berarti ganggu aku. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu Nabi mengangkat derajat mereka. Sampai mengganggu mereka berarti mengganggu aku. Kenapa? Mengganggu orang kafir dhimmi berarti mencoreng agama Nabi Muhammad. Seakan-akan agama Nabi ini radikal. Gak ada toleransi. Gak ada rahmah. Padahal agama Nabi luar biasa indah dan penuh rahmah. Nah, dari situlah Islam menguasai negara manapun, dijaga tempat ibadah mereka, dihormati orang-orangnya, dan tidak diwajibkan masuk Islam. Yang penting syariat Nabi berjalan di daerah itu.
Dan sebenarnya umat Nabi ini kan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ada dua pembagian. Mereka yang sudah memeluk Islam disebut umat ijabah, dan mereka yang masih dalam toleransi tentu menjadi umat dakwah yang masih dalam proses sebuah diskusi keimanan, tawar-menawar tentang kebaikan yang dibawa oleh ajaran Islam. Disitulah keindahan ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.